sejarah kelahiran kampus. Kampus ini hadir untuk menjawab kepentingan umat Islam di negeri ini. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada hari ini kami mendapatkan kehormatan untuk ngobrol santai, ngobrol ringan dengan salah satu calon rektor yang satu-satunya adalah perempuan, yaitu Ibu Dr. Eka Dahlan Uwar. Beliau juga merupakan salah satu dosen senior yang ada di IAIN Ambon. Tepatnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. 55 tahun yang lalu beliau lahir di Tual. Kemudian beliau juga masuk di dunia pendidikan. S1-nya itu beliau masuk di Fakultas Syariah IAIN Ambon, jadi alumni. Beliau adalah alumni IAIN Ambon. Kemudian S2-nya itu masuk di konsentrasi resolusi konflik di Prodi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan melanjutkan S3-nya itu di Unhas Universitas Hasanuddin Makassar. Jurusannya adalah antropologi. Baik, selamat datang Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah Ibu Ella, ya. Terima kasih sudah mengundang saya hadir sini. Ya, terima kasih banyak Bu ya sudah hadir di gedung ini dan menyangkut Ibu jadi satu-satunya ya calon rektor yang perempuan kali ini. Oke, kita sebagai perempuan juga rasanya bangga ya. Ibu bertarung. Kita ambilnya kata bertarung aja ya, bertarung dengan 6 calon rektor yang semuanya laki-laki semua gitu. Ya, baik, keluarga bagaimana keluarga? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ini kita udah hampir 2 bulan lebih Bu ya di rumah saja. Kalau pembelajaran dengan mahasiswa semuanya online. Ya, semuanya online. Online ya, daring ya semuanya. Jadi karena kita masih ikut prosedur lah ya di masa-masa ini. Mudah-mudahan cepat berakhir nih COVID-nya. Insya Allah. Ya. Oke Bu. Ibu, sebelum kita menggali lebih dalam lagi perasaan Ibu ketika Ibu sudah ditetapkan menjadi calon rektor. Ya, tentu pertama berterima kasih karena dalam proses pendaftaran hingga verifikasi berkas oleh panitia kemarin diumumkan, dan saya termasuk salah satu yang lolos dalam seleksi berkas. Tentu rasa syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa tuntunan dan restu dari Allah mungkin tidak bisa dinyatakan lolos dalam proses tahapan awal itu administrasi. Jadi saya tentu bersyukur. Ya. Kalau keluarga gimana Bu? Suami, anak-anak begitu, mendukung atau merasa berat? Ini kok menjadi rektor gitu, kerjaannya jadi tambah banyak begitu? Saya kira keluarga alhamdulillah, karena ini niatnya untuk kepentingan banyak orang, untuk sesuatu yang kita patrikan kepada banyak orang, mendapatkan saya mendapatkan dukungan full dari suami, anak-anak juga mereka karena mungkin masih kecil ya, sehingga tidak pernah berpikir bahwa mama ini ada sibuk apa dengan utak-atik surat-surat, ini begadang sampai malam menyelesaikan hal-hal yang menjadi persyaratan dan kemudian keluar. Tapi saya menyampaikan ke mereka bahwa mohon doa, mohon dukungan kepada mama, karena mama akan mendaftar sebagai calon rektor. Yang nomor 2 sih tanya, rektor itu apa mama? Iya betul. Ya, saya untuk menjawab pikiran anak kecil kan saya tidak bisa menjawab pikiran seperti yang saya pikirkan. Saya sampaikan bahwa calon rektor itu
calon kepala sekolah seperti kepala Iya, sekolah adik di di sekolah. iya. Tapi ini tingkatannya agak berbeda dengan ini. Itu kalau ini di kepala sekolah di perguruan tinggi. Iya. Oh begitu mama. Ya adik doakan mama ya. Jadi support ya. Ya saya merasa terharu dengan doa. Ini doa tulus, doa seorang malaikat bagi saya ya. Anak di usia 10 tahun menanjak 11 tahun ini kan ya. Saya kira jadi mereka tentu memberikan support dan memotivasi saya untuk ini. Butuh konsep mungkin yang agak berbeda karena keberagaman dosen, keberagaman pegawai gitu ya. Background dari masing-masing orang itu kan berbeda di IAIN Ambon ini. Itu sangat multikultural lah. Konsep ibu begitu untuk istilahnya meningkatkan gitu atau membangun IAIN Ambon lebih maju dari sebelumnya. Jadi tapi bukan mau bilang kemarin itu tidak maju, bukan. Maksudnya kan harus lebih baik lah gitu. Konsep ibu itu seperti apa untuk IAIN Ambon? Iya, tentu setiap kandidat, setiap calon itu menyatakan diri akan maju. Pasti di belakang kepalanya itu sudah ada gambaran, paling tidak visi, misi dia untuk bagaimana ketika dia diamanahkan, dia dipercayakan sebagai rektor, apa yang akan dia lakukan dalam proses kepemimpinan dia. Itu pasti ya, dan setiap orang, saya pun demikian, ingin maju sebagai calon rektor, tentu ada konsep yang akan saya lakukan dalam membangun IAIN Ambon ke depan. Tapi tentu proses ini kan tidak sekedar visi yang kita konsepkan, tapi ini membutuhkan bagaimana kerjasama dari Sivitas Akademika IAIN Ambon, begitu. Nah, saya memiliki visi bahwa IAIN Ambon ini sebuah perguruan tinggi Islam pertama di Maluku, terlepas dari Darussalam. Saya mungkin sedikit ini ke belakang, bahwa memilih kuliah di IAIN Ambon didasari dengan ada keinginan besar yang pernah saya lakukan. Ketika saya berada pada sekolah menengah atas, itu punya cita-cita masuk IAIN. Jadi waktu SMA ya. Di tahun 70-an itu ya, tahun 80-an, 85 itu berpikir bahwa kalau kita mau masuk pendidikan tinggi Islam, itu yang tersedia hanya di Makassar, IAIN Makassar pada saat itu. Tapi pada saat itu sudah ada IAIN di Ambon? Belum. Oh, jadi waktu itu berpikir bahwa harus ada satu perguruan tinggi Islam di Maluku untuk menjawab kebutuhan masyarakat, utamanya masyarakat yang secara ekonominya tidak bisa menyekolahkan anaknya di luar Maluku. Nah, karena itu lalu saya pada saat itu masih SMA, lagi giat-giatnya menulis di Panji Masyarakat. Panji Masyarakat ini apa? Majalah. Saya waktu itu belum menamatkan SMA, tapi berpikir bagaimana melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang Islam pada saat itu ya. Nah, lalu emosi itu saya tuangkan di dalam Panji Masyarakat. Saya menulis pada saat itu. Pada saat SMA. Pada saat SMA. Dan itu kemudian Allah melalui pemerintah daerah, melalui Kementerian Agama, lalu adanya IAIN pada saat itu, IAIN filial, dibuka Fakultas Syariah dan Usuluddin Dakwah pada saat itu.
dan saya angkatan kedua pada saat itu. Artinya dari pikiran dan keinginan itu terjawab dengan dibukanya Fakultas Syariah dan Fakultas Usuluddin. Waktu itu kita masih bergabung dengan universitas menggunakan gedung Universitas Darussalam. Untuk bangun IAIN Ambon itu supaya lebih maju pasti ada tantangan. Strateginya gimana Ibu kalau? Iya. Saya kira tantangan yang paling besar adalah kita tidak mampu menyatukan semua kekuatan yang ada di IAIN Ambon. Kalau IAIN akan maju, kita semua berkeinginan IAIN maju, maka kekuatan besar ini harus kita satukan. Karena membangun sesuatu itu tidak serta-merta dilakukan oleh seseorang. Nah, kekuatan ini harus saling bahu-membahu. Nah, karena itu moto saya bahwa untuk membangun IAIN Ambon dengan visi menjadikan IAIN rumah bersama. Oh, jadi slogan Ibu rumah bersama. IAIN menjadi rumah bersama dengan moto berpikir bersama, bekerja sama dan maju sukses bersama. Itu adalah konsep yang akan kita lakukan bersama-sama. Kalau kita tidak bekerja sama dan tidak berpikir bersama-sama untuk memajukan kampus, membesarkan kampus, maka kita tidak akan memperoleh sesuatu yang baik. Kita tidak bisa melakukan perubahan di dalam kampus. Seperti itu. Nah, karena itu harus duduk sama-sama dulu, berpikir bersama-sama untuk membangun ini kampus. Semua kekuatan ini harus disatukan. Apa itu dosen, mahasiswa, semua elemen yang ikut menunjang pengembangan kampus itu harus dilibatkan. Jadi semua yang ada di dalam lingkup IAIN Ambon harus diajak duduk bersama dan berpikir bersama. Ya, harus duduk bersama, berpikir bersama. Dan bertindak bersama untuk kemajuannya. Jadi tidak boleh rektor dengan tim suksesnya yang berpikir dan bekerja sendiri. Harus semua kekuatan ini harus dilibatkan. Begitu. Banyak juga kekuatan yang tersembunyi lah begitu ya Bu ya. Dan itu tidak boleh. Kekuatan-kekuatan yang tersembunyi itu tidak boleh ada, harus diperlihatkan begitu. Kemudian kalau nanti kedepannya Ibu jadi rektor, adakah konsep kesetaraan gender? Mungkin memang sudah ada begitu, perempuan sudah pernah menjabat, tapi rencana Ibu apakah ada di kemudian hari ketika Ibu jadi rektor konsep kesetaraan gender itu diberlakukan? Iya, ya hari ini 7 orang yang maju ini sudah menggambarkan kesetaraan gender. Nah, saya sebelum menjawab itu saya justru menginginkan teman-teman kita yang secara administratif memenuhi persyaratan harus ikut serta dalam proses ini, tidak saya sendiri. Tapi kemudian ini saya tidak lihat, saya sungguh menyesalkan kenapa tidak mengambil bagian dalam proses ini. Bagi yang dosen-dosen perempuan lainnya. Perempuan yang sudah memenuhi syarat. Ya, itu kan kita maju, ini berkompetisi saja. Soal hasil itu Allah, ketentuannya dari Allah begitu, dan pihak kementerian begitu. Kita ikut berproses. Tapi kalau ditanyakan bahwa bagaimana kalau saya dipercayakan sebagai rektor, apakah saya harus memikirkan perempuan? Tentu semua orang itu kan pasti saja, ya pasti punya filosofi hidup ya. Yang kalau saya terpilih, saya juga harus memikirkan bagaimana potensi perempuan yang ada yang harus difungsikan. Tentu itu menjadi, saya kira perempuan harus mengambil peran sebagai pengambil kebijakan. Ya. Perempuan jangan terus-menerus menjadi penggembira. Perempuan kalau dalam konsep politik, perempuan jangan terus-menerus menjadi mesin pendulang suara. Karena itu tidak akan mendewasakan dirinya dan tidak membuat dirinya menjadi mandiri. Karena itu harus mengambil peran di dalam
mengambil kebijakan. Kita tidak bisa bicara soal konsep kita kalau kita tidak berperan dan tidak dalam posisi strategi. Karena itu harus ada. Nah, kalau saya diamanahkan oleh Allah sebagai rektor, tentu harus ada keterwakilan perempuan di sana. Apalagi itu sudah menjadi amanah undang-undang. 30% keterwakilan perempuan bukan saja di lembaga legislatif, tapi eksekutif juga ada. Nah, karena itu saya melihat IAIN Ambon sejauh ini keterwakilan perempuan sudah cukup lebih dari 30% keterwakilan. Tapi mereka pada posisi-posisi yang tidak strategis sebagai ketua prodi, ada yang jadi wadek. Ya kan? Mereka tidak bisa menentukan kebijakan lebih tinggi. Jadi posisi-posisi yang menentukan kebijakan juga itu harus ada perempuan. Harus ada peran perempuan di sana. Dan saya ingin menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang hampir kurang lebih 50%, 60% di IAIN Ambon ini berpotensi, punya potensi yang cukup luar biasa yang bisa kita jadikan sejajar dengan laki-laki. Seperti itu. Kalau kita lihat bagaimana kerja-kerja ketua prodi, wadek-wadek 1 yang juga diperankan oleh perempuan dan wadek 2, kita lihat ini mereka sangat serius dalam menangani proses akreditasi yang dalam bekerja dalam bekerja mereka serius dan bertanggung jawab. Kita bukan berarti hal ini kita menyepelekan kaum laki-laki, tidak. Tapi perempuan itu lebih bertanggung jawab, lebih serius dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diembankan kepadanya. Karena itu saya kira sudah saatnya perempuan harus berkiprah, berpartisipasi, dan berperan dalam pengambilan kebijakan itu. Walaupun kadang-kadang Bu, banyak laki-laki yang bilang kalau perempuan jadi pemimpin itu biasanya nanti emosinya tuh nggak stabil. Banyak lah gitu. Tidak hanya laki-laki, kaum perempuan juga banyak yang berpikir bahwa emosi perempuan itu nggak stabil. Ya. Saya kadang begini ya, saya selalu menantang. Kalau teman-teman yang seringkali menganggap perempuan lemah, ya, dari sisi misalnya mau mengambil sebuah kebijakan mempertimbangkan perasaan, belum tentu semua orang punya sikap yang seperti itu, gitu. Dan perempuan memang banyak memang pertimbangan perasaan, pertimbangan manusiawi. Tapi jangan beranggapan bahwa dia lemah, bukan. Jadi tetap juga bisa powerful juga begitu ya? Harus powerful. Ya saya juga kadang mungkin tidak di sini ya, di luar sana, di ini biasa menganggap bahwa perempuan dengan perempuan juga saling meremehkan, saling merendahkan. Ini sebetulnya tidak boleh terjadi begitu. Kita harus mengangkat harkat dan martabat kita. Kalau kita sendiri tidak menghargai dan mengangkat harkat dan martabat kita, kita menanti siapa yang mau itu. Nah, karena itu saya kira kalau ini sebuah kompetisi yang menghendaki ada peran perempuan di sana, mari kita semua ikut di sana peran. Jadi tidak boleh ada saling menjatuhkan, saling mengklaim, tidak bisa. Nah, kalau kita berpikir yang semacam ini, kapan kita mau maju? Kapan kita mau mandiri? Kapan kita bisa mengambil kebijakan? Kalau seluruh kebijakan itu diatur oleh oleh laki-laki saja, ini juga kita akan terkukung terus untuk situasi yang semacam ini. Jadi memang perempuan itu harus percaya diri. Jadi saya suka statement atau pernyataannya Ibu gitu ya tentang perempuan itu jangan hanya jadi penggembira saja, jangan jadi pendulang suara saja, tapi harus benar-benar terlibat, harus bisa menjadi perempuan atau menjadi orang yang bisa memutuskan suatu keputusan. Kacamata Ibu, ini kan kasus-kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon ini sebenarnya ada, gitu. Ada yang masih tersembunyi lah begitu, ada juga yang sudah dipublish begitu. Tapi beberapa penanganan itu juga belum, ya kami rasa beberapa dosen merasa itu belum selesai, apalagi mahasiswa juga gitu.
Nah, kira-kira rancangan lah, istilahnya gambaran nanti ke depannya, bisakah kasus-kasus kekerasan seksual itu dituntaskan begitu? Baik yang terkena oleh pegawai, dosen ataupun mahasiswa. Menurut Ibu gimana? Saya kira ini suatu kewajiban dari siapapun pimpinannya harus menuntaskan ini, menyelesaikan ini. Karena kekerasan ini tidak saja menjadi tanggung jawab pelaku atau orang-orang yang dirugikan, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Apalagi ini sudah diatur di dalam undang-undang. Dalam undang-undang mengisyaratkan bahwa setiap kekerasan yang ditimbulkan ya, itu harus dilindungi dan diberikan perlindungan ya. Nah, karena itu saya kira kalau saya dipercayakan oleh Allah dan diamanahkan untuk itu, maka kasus ini harus selesai tuntas. Karena ini akan menoreh sejarah yang cukup ini bagi terutama bagi orang yang dikorbankan untuk itu. Saya kira peran-peran ini bisa dilakukan oleh para wadek-wadek 3, oleh warek 3, karena ini menjadi ranahnya untuk bisa menyelesaikan itu. Saya kira ada lembaga-lembaga yang menangani tentang kasus-kasus kekerasan ini pun ada, misalnya P2TPA, kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, dan ini kan bisa IAIN bisa melakukan kerjasama untuk melakukan proses penyelesaian kasus ini. Dan juga beberapa LSM gitu ya. Beberapa LSM yang konsen terhadap tindakan-tindakan kekerasan. Ini harus kita libatkan semua. Jadi tidak menjadi tanggung jawab pusat gender misalnya, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Semua dosen tidak bisa melepaskan diri untuk tidak ikut serta dalam ini. Apalagi misalnya itu maaf ya, kaitannya dengan tindak kekerasan yang terjadi oleh mahasiswa pada mahasiswa di prodi A misalnya, maka prodi tidak serta-merta melepas tangan karena itu sudah ada pada tingkat pimpinan lalu selesai. Dia harus mengikuti itu sampai selesai. Karena ini diberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku tindak kekerasan ini. Gitu. Jadi kalau ada kasus kekerasan seperti itu, harusnya itu bukan tanggung jawab pimpinan saja, yang pimpinan tertinggi saja, tapi bersama ya, baik dosennya, jurusannya gitu ya, fakultas semua harus ini sama-sama. Tapi tentu memang harus diberikan kewenangan kepada wadek 3 ya. Kalau itu kaitannya dengan mahasiswa, maka diberikan tanggung jawab itu kepada wadek 3. Nanti wadek 3 apakah solusi yang dilakukan dibentuk tim kah atau apa ya, harus dilakukan itu. Jadi kalau saya kasus ini harus diselesaikan, apalagi terjadi pada sebuah lembaga perguruan tinggi Islam. Tidak boleh, lembaga kita tidak boleh tercoreng hanya karena kasus-kasus kekerasan seksual. Kita memberikan pendidikan agama kepada mereka, membentuk karakter mereka untuk menjadi baik, tapi kemudian ada perilaku-perilaku yang semacam ini tidak boleh begitu. Jadi saya kira ini menjadi tanggung jawab bersama. Kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga dan LSM lain yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak. Jadi beberapa waktu lalu Bu, saya sempat ngobrol dengan Ibu Ainun Diana Lating, sekretaris jurusan bimbingan dan konseling Islam. Jadi sebenarnya beliau itu juga ingin ada ruangan khusus, ruang seperti konsultasi ya, ruang konsultasi, karena jurusannya BKI ya, bimbingan dan konseling Islam. Jadi memang erat kaitannya juga masuk ini, kekerasan seksual ini masuk di istilahnya di programnya beliau. Saya kira kita punya dosen, ada beberapa ya, dosen psikologi ada beberapa. Selain Ibu Ainun, ada Ibu Ama Jandi Syariah ya, Ibu Salma Saimima ya, S1-nya kan psikologi. Ya, saya kira ini bisa difungsikan untuk bagaimana memberikan edukasi kepada mahasiswa ya. Dan itu menjadi penting.
bimbingan konseling ya, Konseling, ya. bimbingan konseling ini kan bisa bekerja sama dengan hukum keluarga misalnya, lalu membuat semacam sebuah lembaga psikologi, lembaga edukasi ya, yang bisa mungkin menjawab kebutuhan kekerasan seksual itu. Dan bisa juga mungkin ditambah dengan Pak Nasarudin sebagai dosen hukum, karena kan erat kaitannya ya, kalau kekerasan seksual ini pasti hubungannya dengan hukum begitu ya Bu? Saya kira itu bisa, itu bisa. Jadi kolaborasi semua ilmu itu bisa dilakukan. Yang penting ada wadah dulu, wadah untuk bagaimana menghimpun mereka. Lalu ada kan kalau tadi disampaikan oleh Ibu Ella bahwa ada beberapa kasus-kasus kekerasan yang terselesaikan dan yang belum diselesaikan, ya ini mungkin bisa kita manfaatkan wadah ini untuk proses penyelesaian. Saya kira kan soal tempat itu soal kebijakan yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan, asalkan ada dulu kira-kira tim orang yang punya keahlian di bidang itu untuk ikut. Saya cukup lama terlibat dalam masalah-masalah keperempuanan ya, masalah, dan miris sih sebetulnya kalau mendengar kejadian-kejadian semacam itu lalu tidak dituntaskan, karena itu akan melakukan memberikan ruang kepada orang terus-menerus melakukannya, karena tidak ada proses penyelesaian secara tuntas gitu. Paling tidak memberikan efek jerah kepada mereka. Nah, saya beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan itu, dan memang bapak-bapak jarang terlibat di dalam momen-momen yang semacam itu. Mungkin mereka berpikir tidak terlalu penting, padahal ini penting. Karena mungkin mereka tidak melakukan, tapi anak mungkin saudara ya yang melakukan itu kan juga bisa ada gambaran buat mereka untuk memberikan pemahaman, penyadaran kepada mereka. Jadi memang kekerasan seksual ini bisa terjadi pada siapa saja, perempuan, laki-laki juga. Banyak juga kekerasan seksual terjadi pada laki-laki gitu. Hanya banyak juga yang menutup ya gitu. Padahal semuanya harus dituntaskan begitu. Ya, kadang seperti ini karena mereka menganggap itu menjadi aib, masalah privasi, aib tidak perlu. Apalagi terutama kita di Maluku ya, kita sangat menjaga marwah keluarga, harga diri. Lalu itu tidak kita mau melaporkan atau menyampaikan kepada orang lain yang mungkin bisa membantu. Kita tutupi itu, padahal setiap waktu mungkin kita merasakan dampak itu harus sebagai lembaga tinggi, pendidikan tinggi Islam ya harus berperan lebih aktif untuk itu. Saya kira peran lembaga pusat gender mungkin bisa melakukan itu dengan lembaga-lembaga lain yang konsen terhadap. Ya, jadi pusat gender IAIN Ambon harus bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang konsen terhadap perlindungan perempuan dan anak-anak. Walaupun sebenarnya tidak perempuan saja yang harus dilindungi, laki-laki juga sebenarnya. Laki-laki. Saya kira begini, Ibu Ella, kalau kekerasan terhadap laki-laki cukup banyak, cukup banyak. Dan kalau kekerasan itu terjadi pada laki-laki, jauh lebih tersiksa dari kekerasan yang diperoleh perempuan. Karena mungkin dia harus menutup Jadi diri. kekerasan itu bukan saja kekerasan seksual misalnya. Dia disakiti misalnya karena dia cintanya ditolak misalnya, itu juga orang sakit dan sakit itu cukup luar biasa. Gitu. Jadi sebenarnya yang orang anggap sepele, sebenarnya juga maksudnya harus ada wadah gitu ya, yang wadah yang bisa memperhatikan itu. Orang menganggap itu sepele, tapi untuk sebagian orang mungkin itu dampaknya besar ya, gitu ya Bu ya. Jadi, kita harus perhatikan juga hal-hal yang seperti itu gitu. Harus. Jadi setelah masalahnya diselesaikan, ya harus ada proses pendampingan itu terus supaya rasa percaya diri oleh
apa namanya, paling tidak memberikan efek jerah kepada pelaku dulu, lalu korban harus diberikan pembinaan, diberikan motivasi hidup yang supaya percaya dirinya kembali rasa lagi. Percaya diri itu kembali. Nah, kemudian kita setelah itu bukan saja karena ada kasus baru kita melakukan sosialisasi terhadap tindak kekerasan, tapi itu terus menerus dilakukan supaya masyarakat memiliki pemahaman terhadap ternyata kita berkata kasar saja pada orang itu sudah melanggar undang-undang. Nah, ini harus terus menerus dilakukan supaya masyarakat juga sadar, paham bahwa ternyata kita tidak boleh sewenang-wenang melakukan tindakan kekerasan, karena itu ada aturan dan itu bisa berdampak pada tindak pidana misalnya. Berarti proses pencegahannya juga harus benar-benar dilaksanakan. Harus. Dan saya kira Ibu Ella selama ini menunjukkan itu. Terlepas sebagai ketua pusat gender melakukan penelitian, pengkajian terhadap itu, juga ikut serta dalam proses. Tapi memang ke depan memang harus lebih fokus lagi lah gitu, ditambah banyak. Harus. Ya. Pusat gender ini harus didukung, ya. Karena jangan dianggap ini bagian terkecil dari sebuah dinamika kampus, tapi ini perlu hidup karena banyak mahasiswanya di situ, dosen perempuan laki-lakinya banyak di situ yang mungkin juga memerlukan pelayanan dari pusat gender gitu. Kan tidak saja bicara soal bagaimana melakukan pengkajian terhadap ini, tapi kasus-kasus itu juga harus dikaji, harus juga diberikan bagaimana cara untuk merecovery kehidupan mereka, itu juga bagian dari kerja-kerja akademik juga gitu. Ya. Kemudian Bu, kan IAIN itu kan orang katanya kenal dengan kampus hijau begitu. Tapi mungkin implementasinya sudah bagus, hanya mungkin kita harus tambahkan lagi. Nah, IAIN juga berdiri ini kita di istilahnya orang bilang pusat banyak air ya gitu. Tapi juga ternyata tindakan-tindakan orang dalam IAIN maupun lingkar kampus juga banyak juga yang mengatakan belum ada kesadaran lah gitu, kesadaran lingkungan atau kesadaran sosial begitu untuk menjaga lingkungan dan sekitar sosial kita ini. Kebakaran masih banyak ya, kebakaran masih sering, hampir tiap tahun ada kebakaran hutan gitu. Katanya pusat air, tapi di sekitar kita juga masih banyak yang kekurangan air. Masih ada sistem 2 hari sekali baru ada air. Bahkan yang kemarin Bu, sempat yang musim panas kemarin itu, kemarau kemarin itu sempat hampir 2 minggu itu air nggak jalan gitu kan. Nah, kira-kira Ibu punya konsep ke depan untuk menjaga keadilan sosial dan lingkungan untuk IAIN Ambon, untuk pegawai, dosen maupun mahasiswa itu seperti apa? Untuk menjaga ketahanan itulah maksudnya. Ya, ketahanan lingkungan itu harus dijaga. Ya. Bukan saja menjadi tugas lembaga ini, tapi elemen masyarakat yang berada di sekitaran IAIN harus bersama-sama dengan IAIN untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan, menjaga air ya, mata air yang ada di setiap di lingkungan kampus ini harus dijaga. Saya kira kalau kita semua memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan menjadi lingkungan yang sehat. Situasi pandemi 19 ini sebetulnya jawaban untuk kita bahwa kita harus bisa hidup bersih dan sehat. Hidup dan bersih dan sehat bukan karena kita menggunakan pakaian yang bersih atau tapi semua aspek ya. Semua aspek lingkungan kita harus bersih. Ini kan kalau kita lihat, kita masuk mulai dari perumahan
perumahan BTN yang di atas, Ya. ya. Pesona Indah ya. Iya. Kita turun ke sini ada tempat sampah yang di pinggir jalan. Iya. Sebetulnya itu sangat mengganggu. Iya. Nah, itu menjadi tanggung jawab bersama. Kita dosen, mahasiswa semuanya melewati itu. Ya. Betul. Masyarakat juga melewati tempat Iya. itu. Kalau kita bisa melakukan itu dengan cara misalnya melakukan kebersihan, hari Jumat kita menggunakan untuk membersihkan lingkungan. Memang itu bukan menjadi tupoksi kita, tapi kan partisipasi kita dalam menjaga kebersihan lingkungan itu menjadi tanggung jawab bersama, termasuk kita gitu. Nah, kita masuk ke sini, rumah-rumah yang ada di sekitar situ kan kadang kita lihat ya penataannya mungkin, ya, tapi ya kita tidak bisa mengganggu sampai ke wilayah itu. Hanya mahasiswa kita kan cukup banyak berada di sana. Mestinya ini kita bisa memberikan pemahaman, penyadaran kepada mereka untuk bagaimana bisa menjaga lingkungan itu. Apalagi ini masuk pada wilayah kampus. Kampus ini harus terlihat indah. Kampus ini harus terlihat sesuai namanya, hijau, ya. Pohon-pohon tidak boleh ditebang sembarangan, ya, harus dijaga. Nah, sungai yang sebetulnya bisa kita manfaatkan, ya, bisa kita manfaatkan dengan misalnya kita jadikan sebagai tempat untuk tempat orang belajar, anak-anak datang mandi misalnya kita bisa, kan itu bisa kita manfaatkan gitu. Hanya memang Tapi Bu, karena kesadaran kita kurang, ya, kesadaran masyarakat kurang, kita juga mau melakukan itu takut-takut masyarakat tersinggung. Tapi kan saya kira kita tidak perlu memikirkan ketersinggungan orang. Marilah kita bekerja, kita benahi itu, kita melakukan membenahi itu untuk kampus ini menjadi bersih, asri, ya, sesuai namanya hijau, tetap hijau. Kan masih ada sebetulnya ruang-ruang yang harus dilakukan untuk mengembangkan kampus, menjadikan kampus ini menjadi indah. Kalau saya setelah auditorium sudah tidak di situ misalnya, lab juga tidak di situ, itu kan kita bisa bikin kampus itu menjadi taman, lalu menjadi arena gitu. Ini jadi tempat penghijauan di situ supaya orang melihatnya, dan mungkin ya ada anak-anak kita kan, apalagi IAIN memiliki TK, bisa saja mereka tidak outbound di mana, bisa outbound di situ misalnya, ya. Memang Perda ini kan sudah ada Bu tentang membuang sampah dan sebagainya. Tapi kesadaran kita kalau memiliki kesadaran untuk itu bisa. Ya, kita bisa. Apakah, tapi maksudnya kampus bisa nggak kira-kira, misalnya kalau misalnya Ibu jadi rektor, kayak dibuat aturan tersendiri lagi dan itu betul-betul dilaksanakan. Jadi ketika kelihatan begitu ada orang yang misalnya buang sampah di sungai atau di sekitar kampus, langsung ditindak begitu. Iya, karena ini kan area kita. Betul. Area menjadi tanggung jawab kita. Kita juga kan ingin menjaga kewibawaan lembaga. Lembaga ini harus tetap sesuai namanya hijau, asri, ya. Maka yang berada di lingkungan ini harus dilakukan sebaik mungkin, harus tertata hijau, airnya harus jernih, bagus, ya. Nah, karena itu harus ada kebijakan, harus ada aturan yang membatasi orang, ya, untuk tidak sembarangan membuang sampah, karena ini berada dalam area kita juga tidak mau dinilai kampus kotor, ya, kampus yang tidak menjaga kebersihan, ya. Jadi mungkin kita bisa bekerja sama dengan mereka lah. Kalau aturan kemudian yang nanti memberikan sanksi dan lain sebagainya kepada mereka, saya kira itu terlalu jauh, ya, karena tapi kita bisa melakukan itu, bisa bekerja sama dengan mereka untuk saling menjaga kampus ini. Kalau mereka kita yang berada di lingkungan kampus ini merasa memiliki kampus ini sebagai satu-satunya perguruan tinggi Islam yang ada di sini, ini menjadi tanggung jawab bersama. Apalagi kan
ketua RT kita sini kan Pak Manaf itu, Pak Manaf, dosen di sini. Sebetulnya itu menjadi tanggung jawab dia juga. Tapi ini berkelakar saja. Mudah-mudahan Pak Manaf dengar ini. Begitu. Saya melihat misalnya, saya bisa melihat. Jadi kampus ini begini, indah, di bawah di gunung, ya. Kalau ditata dengan baik, pasti terpesona asli lihat dari gunung, dari atas ya, ketika pesawat biasa kalau pesawat dari Tual itu saya biasanya lihat bangunan kampus ini gitu, indah sekali. Tapi setelah berada di bawah, kampus menjadi agak sedikit ya, tidak sesuai penglihatan kita ya. menjadi terganggu lagi begitu. Nah ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah ini Ibu sudah jadi rektor, program 100 hari ketika Ibu jadi rektor, itu apa saja? Ya. Ini kayak mau jadi presiden ya, nggak apa-apa Bu ya? Ya. Insya Allah ya, ini doa Ibu Ella, amin. Saya amini ya, mudah-mudahan. 100 hari ini kan waktu yang relatif singkat ya. 3 bulan ya. Iya, 3 bulan lebih dikit. Situasi kampus yang kita ketahui bersama, ini kan perlu ada recovery, perlu ada penyatuan. Kita butuh duduk bersama-sama dulu, rekonsiliasi, supaya menyatukan persepsi kita. Karena saya ingin kalau nanti saya terpilih ya, semua ini harus menjadi bagian dari yang menjadi satu dulu. 100 hari ini harus ini dilakukan. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dari isu-isu miring yang dikembangkan selama ini. Ya. Di dalam kita benahi, di luar kita membangun kepercayaan lagi terhadap masyarakat agar masyarakat menganggap bahwa apa yang menjadi pikiran isu yang selama ini diterima ini tidak benar. Jadi 100 hari itu Ibu bikin pembenahan di dalam dulu. Semua diundang. Semua harus dilibatkan di dalam dulu. Kita bicarakan soal konsep besar rektor. Rektor ingin bawa IAIN ini ke sana, tapi tidak rektor sendiri. Kapal besar ini harus kita semua penumpang yang ada di dalam ini semua harus memiliki kapal besar ini. Rasa memiliki kapal besar ini. Kayaknya memang rasa memiliki itu yang harus yang jadi harus itu ditingkatkan. Harus diberikan. Jadi harus rekonsiliasi, menyatukan. Tidak boleh ada sekat di antara kita, tidak boleh. Mantan rektor kita libatkan, kita harus jadi tetap Ibu akan koordinasi lagi dengan kita tidak bisa menafikan apa yang telah dilakukan oleh mantan rektor. Apapun perjuangan mantan rektor hari ini, ini juga harus kita akui bahwa beliau juga sudah memperjuangkan ini sampai pada fase akhir ini. Kalau kemudian itu belum terpenuhi semuanya, maka harus dilakukan, ditindaklanjuti oleh rektor terpilih. Nah, karena itu kita harus benahi di dalam ini dulu. Dalam rumah kita harus benahi dulu. Kalau rumah belum siap, belum terbenahi, kita jangan berpikir di luar dulu. Begitu. Benahi yang ada di dalam. Di dalam sudah habis, kita kembalikan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Supaya kita bisa banyak berjejaring ya. Iya, bisa berjejaring. Meningkatkan kualitas lembaga. Kualitas lembaga. Lalu apa yang belum diselesaikan? Harus diselesaikan. Kemudian kan sekarang masih dalam masa pandemi. Nah, dalam masa pandemi ini kalau misalnya dia masih berlanjut sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan bahkan tahun depan gitu. Strategi apa gitu yang Ibu akan buat bekerja di dalam masa-masa pandemi ini? Iya.
Kan selama ini yang dilakukan adalah setiap pimpinan ya yang pucuk pimpinan ya itu harus tetap berada di kantor untuk dan pegawai-pegawai yang terlibat langsung dalam proses-proses akademik misalnya keuangan, administrasi yang mungkin harus melayani masyarakat, mahasiswa ya harus tetap berada di setiap berkantor seperti biasa. Nanti kita tinggal mengatur waktu masuknya jam berapa, pulang jam berapa, itu tinggal disesuaikan dengan kondisi seperti itu sehingga kantor kampus menjadi terus berjalan. Tidak boleh hanya karena ini lalu kita menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak bekerja. Harus tetap bekerja, harus ada kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan hal-hal yang ada pada kampus seperti itu. Misalnya dengan mahasiswa yang akan mengakhiri masa studinya. Kalau misalnya itu bisa diproses, kenapa? Kita kan punya sarana cukup banyak, cukup ini. Bisa online, bisa menghadirkan mereka di kampus dan kemudian dilakukan ujian secara online, bisa saja. Kenapa tidak bisa? Jadi tidak dijadikan alasan untuk berhenti ya kegiatan kampus. Jangan dijadikan itu sebagai alasan yang cukup mendasar untuk menghentikan seluruh aktivitas. Justru memang agak maksudnya tantangan ya ketika akan menjadi rektor di kala masa pandemi ini gitu. Jadi harus banyak berinovasi lagi lah mungkin gitu Bu ya. Jadi semua konsep akan kita gunakan dengan menggunakan media misalnya. Saya kira tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti berinovasi, berkreasi untuk mencari jalan keluar terbaik dalam melaksanakan tugas-tugas. Karena kita kan kita digaji. Betul. Kalau kita hanya bekerja, tidak bekerja dengan sepenuh hati, kan juga jadi ya. Saya kira Ibu Ella bisa memahami apa yang saya. Betul. Kemudian Bu, terakhir lah dari sekian obrolan dan mungkin juga ini seperti kayak interview. Ibu kan satu-satunya calon perempuan begitu yang sedang berkompetisi di antara 6 calon laki-laki lainnya. Perasaan Ibu atau pandangan Ibu melihat ini seperti apa? Saya pribadi tidak melihat ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Ya. Karena ini sebuah proses dinamika yang harus diikuti oleh semua orang. Kita semua punya hak yang sama dalam berkompetisi, sama dalam proses pencalonan sebagai calon rektor atau calon apapun di lembaga ini. Semua mempunyai hak yang sama. Nah, karena itu saya tidak merasa bahwa mereka menjadi lawan saya. Saya tidak merasa teman-teman berenam ini menjadi lawan. Tapi saya berpandangan dan saya beranggapan bahwa mereka adalah tim untuk kita melakukan perubahan di lembaga ini. Gitu. Dari enam ini kan cuma cari satu orang menjadi rektor. Ya kan cuma cari satu saja. Jadi dari ke-7 orang ini siapapun kemudian terpilih menjadi rektor, itulah rektor kita. Begitu. Jadi saya tidak merasa terganggu dengan ke-6 orang ini. Begitu. Jadi tetap Ibu maju saja dan ini bukan hal yang luar biasa begitu ya. Mengatakan saya satu-satunya perempuan loh. Oh tidak. Itu terlalu berlebihan kalau menganggap bahwa saya hanya satu-satunya orang yang perempuan yang ikut dalam proses ini. Saya kira ini menjadi hajatan bersama ya. Dalam proses demokrasi semua orang punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih ya. Nah, karena itu maka ajang ini jangan kita jadikan sebagai sebuah ajang yang bisa membuat kita menjadi retak ya. Saya ingin ini marilah kita hadapi ini dengan
kedewasaan. Menghadapi ini dengan mari kita leluasa menyambut ini, lalu kita berkompetisi secara sehat karena prosesnya semua di Jakarta, ya, penentuannya di Jakarta, dan kita semua berharap takdir Allah saja, ya, takdir Allah yang menentukan siapa yang menjadi rektor. Jadi semua harus berbesar diri, berbesar hati untuk menerima ini, begitu. Jangan saling sikut menyikut. Harus berjiwa besar. Harus berjiwa besar. Di dalam proses apapun itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan semua harus berjiwa besar menerima itu. Kalau hari ini misalnya saya tidak dipercayakan oleh Allah atau untuk menjadi rektor, maka saya harus menerima itu bahwa ya ini perjuangan saya, ikhtiar saya sudah sampai kepada tingkatan yang semacam ini dan Allah menakdirkan lain. Apa saya harus protes? Tidak boleh. Saya sangat meyakini sebagai perempuan, sebagai orang yang beriman, ya, sebagai orang yang pernah berkompetisi dalam berbagai situasi, apakah itu di organisasi di luar, ya, ketahanan jiwa saya sudah ini cukup kuat untuk menerima semua tantangan-tantangan dan keputusan-keputusan itu. Seperti itu Ibu Ella. Ya. Terakhir dari yang terakhir, Ibu sambil minum kopi dulu. Iya. Terima kasih Bu Ella. Aduh, saya sudah Ibu air putih ya, bukan kopi. Saya disuguhkan minuman ini luar biasa. Harapan Ibu ke depan ketika Ibu jadi rektor ataupun tidak lah, harapan untuk IAIN, maksudnya orang-orang yang ada di IAIN Ambon ini, harapan Ibu seperti apa? Ya, saya berharap kita cooling down, ya. Semua harus kembali bersatu, menyatukan pikiran, menyatukan niatnya untuk membangun lembaga ini, karena kampus ini menjadi milik kita bersama. Jadi cocok dengan IAIN adalah rumah bersama, ya, Ibu punya slogan tadi. Dan kita semua harus menuangkan pikiran itu untuk membesarkan kampus ini. Berpijak dari sejarah kelahiran kampus. Kampus ini hadir untuk menjawab kepentingan umat Islam di negeri ini. Seperti itu. Nah, karena itu kalau bukan kita yang mau membangun, membesarkan kampus, siapa lagi? Gitu. Ya. Nah, karena itu saya kira semua yang terlibat di kampus ini harus mampu menundukkan dirinya untuk menerima perbedaan-perbedaan itu, dan mari kita menyatukan perbedaan-perbedaan itu untuk membesarkan kampus. Betul. Saya setuju. Betul. Karena begitu banyak perbedaan di kampus ini. Perbedaan itu lumrah, itu biasa. Tapi perbedaan itu jangan dijadikan sebagai dasar untuk menjadi penyekat buat itu. Kalau hari ini kita ada 7 orang, ya, lalu saling, orang Ambon bilang saling menjalin, simboli, ya. Mari kita sama-sama, karena konsep kita kan pasti satu, ingin mengembangkan kampus. Kalau konsep kita ingin mengembangkan kampus, lalu kita menganggap bahwa ini adalah musuh kita, kapan kita mau maju? Kapan Anda mau maju kalau Anda meletakkan dasar itu ketika Anda terpilih nanti, misalnya dengan cara yang semacam ini, kan kita tidak akan mencapai tujuan gitu. Nah, karena itu saya kira marilah semua orang jangan terlalu menjadikan proses ini sebagai satu kompetisi yang luar biasa, lah, menganggap remeh orang atau saling menjatuhkan. Itu tidak bagus dalam proses demokrasi. Apalagi ini lembaga Islam ini, ya, lembaga pendidikan Islam, pendidikan tinggi Islam.
Nah kalau kemudian kita saling sikut menyikut, ini tidak bagus dalam sebuah proses demokrasi yang kita bangun. Begitu. Saya kira marilah kalau ada yang mau menjembatani ini untuk ini, saya kira jauh lebih bagus, dan saya apresiasi sungguh terhadap inisiatif yang diambil oleh PSGA ya, PSGA dalam ngobrol ringan, ngobrol ya? Ringan, walaupun kayaknya berat Bu ya, ya. temanya tuh kayaknya berat. Pertanyaan-pertanyaan ini semacam pertanyaan yang dilakukan oleh para penguji pada saat ikut proses awal itu. Ini sangat berat begitu. Karena, tapi ini bukan ujian. Ya, ini bukan ujian. Saya kira ini harus jangan berhenti di momen ini saja. Harus ini dilakukan supaya kita mengenal lebih dekat calon dan pikiran-pikiran besar dia, visi dia apa. Itu harus selalu dilakukan. Kalau kita tidak memulai dari sini kan kita tidak akan mengetahui. Kita misalnya mengenal Ibu Eka saja, dari luarnya saja, oh Ibu Eka bagus karena dia setiap saat mungkin setiap bertemu menyapa, tapi di dalamnya mungkin tidak bagus atau apa. Nah karena itu saya kira ini inisiatif yang luar biasa yang perlu mendapatkan apresiasi dari terima kasih semua kita yang ada di sini. Ini juga berkat tim. Pasti segala sesuatu kegiatan itu pasti tim belakang yang kuat juga Bu. Saya kira tim Ibu Ella cukup luar biasa ya. Dan pasca setelah pengresmian gedung ini pada 2018 ya, yang dihadiri oleh almarhum Glenn Freddy Menteri Agama pada saat itu. Dan juga Bapak Kris. Bapak Kris almarhum juga. Iya, saya juga hadir pada saat ini. Sebetulnya ruangan ini sangat memotivasi kita untuk apalagi yang memiliki background seni ya. Ya sebetulnya ada waktu longgar bisa datang ke sini dan kita menyampaikan pikiran-pikiran dan gagasan untuk membesarkan ini sekiranya. Saya setuju Bu. Kita selalu menunggu dan menanti semua pegawai, dosen, mahasiswa untuk hadir di sini dan membuat berinovasi lagi lah begitu. Harus ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh baik itu dosen dan mahasiswa. Mahasiswa itu harus dibangkitkan karena mahasiswa kita ini kan punya potensi tapi mungkin kita tidak tahu. Nah karena itu saya berharap kalau nanti Ibu Ella bisa bekerja sama dengan prodi-prodi ketika mahasiswa sudah terdaftar dan sudah terutama mahasiswa baru mungkin bisa menyediakan form untuk mereka mengisi sehingga bisa terlihat hobinya di mana supaya bisa terekrut dan bisa dibina di sini. Untuk berapa bulan lalu itu memang kita sudah kasih formulir untuk dari bulan apa ya, Januari kalau saya salah ya, bulan Januari itu udah penyebaran atau Desember lah kemarin itu. Jangan Kota Ambon dikenal sebagai kota musik, tapi kita masih menjadi tamu di rumah sendiri. Betul. Seperti itu. Kita udah berusaha Bu untuk menjaring mahasiswa dari setiap prodi. Mudah-mudahan nanti tahun ajaran baru kita akan sebar lagi formulir itu. Ini kebetulan karena pandemi saja kita stop latihan. Biasanya dosen latihan, mahasiswa juga latihan musik di sini. Oke, sekali lagi saya dan tim sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Eka Dahlan Uwar yang sudah berkenan hadir di sini, dan kita akan nantikan keputusan dari Menteri Agama siapakah Rektor IAIN Ambon periode 2020 sampai 2024.